Shalom, hari ini kita akan renungkan kitab Yesaya pasal 5, teksnya ayat 8-23. Saya bagi 3 paragraf. Paragraf yang pertama ayat 8-11. Celaka mereka yang memiliki rumah dan ladang yang hanya untuk sendiri begitu besar, dan orang-orang yang hanya ingin menikmati hidup. Paragraf yang kedua ayat 12-17. Umatku harus pergi ke dalam pembuangan oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Paragraf yang ketiga ayat 18-23. Celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang memandang dirinya bijaksana dan yang membenarkan orang fasik karena suap. Kesimpulannya, mereka yang memiliki rumah dan ladang hanya untuk sendiri begitu besar. Orang-orang yang hanya ingin menikmati hidup terus mencari minuman keras, mereka juga berbuat dosa. Yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang memandang dirinya bijaksana dan yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar itu juga dosa. Orang-orang demikian itu akan dicelaka. Sebenarnya mereka berbuat dosa itu sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan berfirman akan celaka orang-orang yang berbuat dosa dan jahat dengan keinginan daging untuk dirinya sendiri. Kedua, Tuhan berfirman bahwa mereka berbuat dosa itu sebab mereka tidak mengerti apa-apa. Ya, pentingnya mereka tidak mengerti ajaran tentang manusianya. Pertama, itu satunya. Mereka yang memiliki rumah dan ladang hanya untuk sendiri begitu besar, orang-orang yang hanya ingin menikmati hidup terus mencari minuman keras, yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan, yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang memandang dirinya kebijaksanaan, dan yang membenarkan orang fasik karena suap, dan yang memungkiri hak orang benar itu juga dosa. Orang-orang demikian itu akan dicelaka karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhannya. Aplikasinya begitu. Usaha akan mengerti kehendak dan rencana Tuhan dengan baik-baik. Harus usahanya mengerti. Kedua, jangan memiliki rumah dan ladang begitu banyak, begitu besar, hanya untuk sendiri. Janganlah usaha sesuai dengan keinginan daging. Ketiga, jangan memancing kesalahan dengan tali kedustaan. Keempat, jangan menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Jangan membenarkan orang fasik karena suap. Semua itu kita perbuatnya di dalam kehidupan, dan itu tidak benar. Ya, banyak orangnya mengerti begitu. Ya, kita beribadah sungguh-sungguh, kita rajin mempersembahkan, itu baik, itu cukup. Bukan. Itunya benar, tidak mengerti. Tuhan sebenarnya daripada ibadah, daripada persembahan, lebih menantikannya kita saling menolong, saling mendukung, dan saling damai. Inilah sesungguhnya kehendak Tuhan. Kita harus mengertinya tentang itu. Jadi PR praktiknya, mengajar tentang kehendak Tuhan kepada jemaat, supaya mereka tidak mencari keuntungan besar, dan supaya jangan membenarkan diri, dan supaya mereka saling damai, saling memperhatikan. Inilah tanggung jawab hamba Tuhan. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.